Ya pemirsa, kita akan memantau informasi terbaru dari proses identifikasi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Hozini Sidoarjo. Sudah ada rekan Henry Aprila di RS Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Ya, selamat pagi menjelang siang Henry. Bagaimana proses identifikasi korban di Rumah Sakit Bayangkara? Sampai sejauh ini di hari ke-11 proses identifikasi yang kemudian informasi terakhir yang kami terima sekiranya sudah ada 40 korban yang sudah berhasil diidentifikasi kemudian sudah dikembalikan keluarga. Secara total ada 171 korban yang berhasil dievakuasi dengan rincian 104 dengan kondisi selamat, kemudian 67 meninggal dunia maksud kami. Dan kemudian sampai dengan saat ini terakhir informasi yang kami terima disampaikan bahwa sekiranya ada 25 korban lagi yang masih dalam proses identifikasi. Dan tidak hanya itu Togi, Yasmin dan juga pemirsa, adapun kemarin juga disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur, yakni Irjen Pol Nanang Afianto yang juga menyampaikan berkaitan dengan proses lanjutan. Karena mengingat proses dari evakuasi sudah diselesaikan yang juga disampaikan oleh Kabasarnas, ini sekiranya juga sudah dilakukan penyisiran, bahkan juga sudah disterilisasi di sekitaran dari TKP ataupun di Pondok Pesantren Al-Hozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Seperti yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur bahwa sampai dengan hari ke-10 kemarin sudah berhasil memeriksa sebanyak 17 saksi untuk menyelidiki terkait dengan runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Hozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Dan tidak hanya itu, berkaitan dengan proses lanjutan yang juga dilakukan oleh pihak BNPB pun nanti akan melakukan asesmen untuk melakukan pengecekan di sekitaran lokasi dan memastikan bahwa dalam kondisi aman. Dan tidak hanya itu, Togi, Yasmin dan juga pemirsa, sampai sejauh ini kami memantau dari lokasi, yakni di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, pihak keluarga pun masih menunggu proses identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI yang kemudian ini dicocokkan menggunakan data dari pos mortem dan pos antemortem. Seperti halnya kalau di pos antemortem pun sudah dikumpulkan oleh pihak dari anggota keluarga untuk mengumpulkan sejumlah data yang diantaranya adalah foto dan beberapa dokumen lainnya untuk mencocokkan dengan korban yang sudah ataupun kantong jenazah yang sudah diterima di Rumah Sakit Bayangkara. Dan tidak hanya itu, tentunya di pos antemortem sendiri pun juga ini yang mempermudah yang juga disampaikan oleh tim DVI bahwa pihak keluarga yang cepat ditemukan ataupun data yang berhasil dicocokkan ini yang sudah memberikan foto dengan kondisi tersenyum dan terlihat giginya, sehingga ini yang mempermudah tim DVI untuk langsung mengocokkan data dari sejumlah kantong jenazah yang sudah ditemukan. Tentu kami pun memantau sampai dengan siang hari ini di hari ke-11 proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Belum ada update terbaru terkait dengan perkembangan jumlah kantong jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi. Sekiranya ada 27 lagi yang masih dalam proses identifikasi. Kita pantau bersama-sama, Yasmin, Togi dan juga pemirsa. Harapannya tentu di hari ini dapat diselesaikan dan tentu dapat dipercepat dalam proses identifikasi ini dalam mencocokkan data korban dalam insiden runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Hozini Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Togi, Yasmin, kembali ke Anda. Henry, sejauh ini apakah pihak keluarga masih terus berada di rumah sakit untuk menunggu informasi dari identifikasi ini lebih lanjut? Sekiranya sampai dengan sejauh ini, Yasmin, kami memantau bahwa kalau berkaitan dengan pihak keluarga, posko yang disediakan oleh pihak dari BNPB pun masih berada di, maksud kami BPBD Jawa Timur masih berada di sekitaran dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Namun sekiranya kalau kami lihat ini jauh lebih sepi dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Karena mengingat total dari keseluruhan korban ini tinggal 27 korban lagi. Yang kemudian ini hanya ada beberapa perwakilan saja dari pihak keluarga yang menunggu dan juga menantikan proses identifikasi yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara. Karena mengingat proses dari korban sendiri yang sudah berhasil diidentifikasi akan dimandikan terlebih dahulu, kemudian dikafani, lalu dimasukkan ke dalam peti dan dikirimkan ke keluarganya dan dimakamkan di kediamannya masing-masing. Yasmin, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Henry Aprila melaporkan langsung dari RS Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Henry. Bisa puluhan santri yang selamat dari tragedi ambruknya Ponpes Al-Hozini kondisinya terus membaik. Ya, salah satunya adalah Haikal, korban selamat yang kakinya diamputasi karena tertimpa reruntuhan.
Meski sempat kritis, Syahlendra Haikal alias Haikal 13 tahun warga Probolinggo, salah satu korban selamat ambruknya musola Ponpes Al-Huzini di Buduran Sidoarjo, kini kondisinya mulai membaik. Haikal merupakan korban selamat setelah 3 hari tertimbun reruntuhan dan kakinya harus diamputasi. Meski masih harus mendapat perhatian khusus karena kondisi mentalnya, namun kondisi kesehatan Haikal mulai membaik dibanding sebelumnya. Sementara itu, Bupati Probolinggo Muhammad Haris yang sempat mengunjungi Haikal di RSUD Notopuro Sidoarjo mengatakan jika Pemkab Probolinggo akan menjamin pendidikan korban. Ya, kita memastikan kondisi psikologi anaknya bagus, memastikan kondisi kedepannya nanti seperti apa karena memang diamputasi ya, artinya ada yang dipotong dan tentunya situasi tidak akan sama pada saat dia dalam keadaan utuh. Tidak hanya Haikal, kondisi Muhammad Maulana Safa yang selamat dari runtuhan kondisinya juga terus membaik. Ia masih menjalani pemulihan di rumahnya di kawasan Damarsi, Buduran Sidoarjo setelah menjalani operasi di Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo. Meski kondisi membaik, namun korban belum bisa diajak berkomunikasi maksimal karena masih merasakan sakit di kepalanya. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing yang datang menjenguk korban menyerahkan bantuan santunan kepada orang tua dan akan membantu proses kontrol kesehatan korban ke rumah sakit. Sementara itu, keluarga korban Maulana Safa mengatakan tidak akan menuntut pihak pengelola pondok dan memilih mengikhlaskan musibah yang menimpa anaknya itu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, wali santri menyebut proses hukum harus ditegakkan terkait ambruknya gedung musola Pondok Pesantren Al-Huzini, yang mana keluarga pun mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan Polda Jawa Timur. Ya, sementara itu Polda Jawa Timur memastikan akan memproses secara hukum, namun menunggu semua proses identifikasi jenazah selesai. Keluarga santri mendukung penuh upaya proses hukum yang dilakukan Polda Jawa Timur terkait tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Huzini yang menewaskan 67 santri. Wali santri menilai proses hukum harus ditegakkan meski keluarga tidak langsung mengambil jalur hukum dan menyerahkan kepada Polda Jawa Timur. Saya tekankan kalau ini ada pelanggaran hukum di situ, adalah kelalaian manusia, dia harus diproses siapapun itu, tidak memandang itu status sosial siapa, gitu. Hukum harus ditegakkan. Gitu. Sementara Polda Jawa Timur memastikan akan memproses secara hukum, namun menunggu semua proses identifikasi jenazah selesai. Polda Jawa Timur, ya, sejauh ini kita ketahui telah memberikan pernyataan ya dari Bapak Kapolda sendiri bahwa proses hukum akan kami lakukan. Nah, tentu kita akan melakukan tindakan-tindakan di awal proses, ya, baik upaya-upaya penyelidikan, kemudian nanti akan ditingkatkan ke penyidikan. Sejauh ini, ya, perlu saya sampaikan juga bahwa proses identifikasi dari tim DVI masih dilakukan. Ya. Untuk keluarga korban juga masih tentunya trauma, ya, mengalami duka. Ya, marilah kita bersama-sama berempati. Ya. Biarkan seluruh proses ini berakhir, ya, identifikasi keluarga juga bisa berjalan sebagaimana mestinya. Percaya bahwa kami akan melakukan proses ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan secepatnya kami akan melakukan proses penegakan hukum. Ya. Sebelumnya, kepolisian di Reskrimum Polda Jawa Timur telah mengamankan beberapa barang bukti seperti sampel besi-besi yang digunakan untuk mengecor bangunan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.